Selamat datang di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, LKBN Antara baru saja spin-off ya, meluncurkan website terbaru yaitu adalah kabarin.com. Dan katanya nih menyasar generasi muda Indonesia. Nah, kira-kira detailsnya seperti apa? Untuk itu kita akan ajak ngobrol redaktur pelaksana kita yaitu adalah Suryanto atau yang akrab disapa Casur. Casur, boleh cerita dong. Tadi kan kita sempat ikutan pameran bersama ya, Ca. Dan di situ ternyata ada juga nih peluncuran kabarin.com yang juga saya baru tahu. Luar biasa banget. Boleh ceritain itu backgroundnya seperti apa? Oke lah, kita mulai ya. Jadi background dari kabarin.com ini sebenarnya sudah lama ya. Kita membeli domain itu sebenarnya sebelum kita jadi Perum malah. Berarti tahun berapa tuh? 2006-2007 mungkin ya. Wow. Ya, dan dari dulu kita pengen ada satu platform kita gitu ya, yang benar-benar berbeda banget dengan Antara gitu. Baik secara karakter, kemudian konten-kontennya, terus gaya bahasa gitu, penyajian gitu ya. Dan kebetulan di sekitar sebulan terakhir lah gitu ya, manajemen meminta untuk ini direalisasikan gitu ya, bahwa kita membuat spin off gitu ya, portal ya kabarin.com itu gitu sih backgroundnya. Dan kita pengen kita punya platform lagi ya yang berbeda dengan Antara News tentu saja, yang itu nanti kita menyasar kaum muda, kaum muda, apakah itu milenial, Gen Z gitu kan. Pokoknya generasi muda aja gitu ya. Generasi muda aja, karena Gen Z kan bakal tua juga nanti. Benar, iya kan? saya juga generasi milenial udah jadi onti-onti nih sekarang. Iya, nah itu tentu saja secara konten juga kita mengikuti selera mereka dong gitu kan. Dengan pembawaan yang ya ringan, informatif gitu, dan yang pasti berfaedah lah. Kenapa harus kabarin.com? Dan ada apa dengan antarnews.com sebenarnya? Ca? Gini, Antara News atau yang mewakili Antara gitu sebagai kantor berita, ya kita juga kantor berita pemerintah, tentu ada batasan-batasan ya, di antaranya kita pembawanya serius, itu sudah pasti ya, karena memang kita kantor berita pasti serius lah. Betul, dan yang pasti kita lahir di 1937, jadi mungkin masih ada aura-aura vintage-nya gitu ya. Betul. Terus kita juga punya banyak kewajiban sebagai kantor berita ya. Punya banyak kewajiban, di antaranya misal kita harus juga menjaga berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Oh ya, Ya kan? benar. Kemudian konten-kontennya memang karena kita kantor berita, pelanggannya media, ya tentu ya kita Harus memenuhi kebutuhan mereka juga. ya, yang sebagian besar tentu ya news kan, news tahu sendiri kan jiwa news gitu kan, beda dengan lifestyle gitu kan. Nah itu sih, jadi kita pengen dengan Kabarin ini kita punya konten-konten buat anak muda yang memang ringan gitu, tidak hanya dalam penyajian tapi juga sudut pandang di mereka gitu tuh. Gitu. Memang sudut pandang anak muda sekarang tuh yang seperti apa? Beda lah ya, mereka lebih praktis gitu ya dalam melihat banyak hal gitu ya, termasuk dalam informasi gitu ya. Ya mereka faktual aja kalau ngelihat, misal yang nggak bisa dibohongin juga kan mereka. Iya. Dan mereka lebih cenderung mengkonsumsi konten-konten yang memang relate buat pribadi mereka. Betul, dan Ya kan? kepraktisan juga Betul. biasanya. Kemudian yang tentu saja ya punya value buat mereka gitu ya. Bukan sekedar kabar, tapi memang ada value-nya di situ yang kita tawarkan gitu loh. Gitu. Jadi dari berita-berita yang itu ya lebih ke gaya hidup masa kini gitu ya, Ca ya. Ada apa aja tuh, Ca? Ada banyak sih sebenarnya. Iya. Mungkin lebih ke lifestyle ya. Mungkin aku tunjukin aja ya. Boleh. Nah ini namanya kabarin.com. Kemudian di sini ada Wow, news. Oh, Ada iya, news. iya, Jadi iya, news iya. ini
kita tetap ada ruangnya ya buat sesuatu yang kabar-kabar memang penting dan Oh, serius. dia Semua penting. berita lempang gitu ya. Tapi ini lebih ke hal-hal yang misal politik gitu ya. Kemudian ekonomi ada sih nih. Politik, sosial, kemudian mungkin kebencanaan, kejadian macam-macam gitu juga ada di sini. Cuman kita menyajikannya dengan lebih Lebih ringan. anak muda. Betul. Kemudian ada juga Maneh. Oke. Maneh ini lebih ke kita menyajikan informasi seputar investasi misal gitu ya. Yang lebih investasi Iya, yang iya, iya. praktis aja yang Dia stock trending. market, iya, iya, Betul. benar. Tapi bukan juga yang kayak info pasar atau info finansial yang serius banget gitu enggak, tapi lebih ke kita memberikan tips-tips lah buat Literasi dari Betul. keuangan, literasi Betul. investasi gitu kan. Nah, kemudian ada health, kesehatan. Oh, Iya. lengkap juga ya. Iya. Saya pikir hanya gaya hidup ya standar kuliner, misal tourism. Enggak. Ternyata ada kesehatan juga. Ada kesehatan, kemudian ada sport juga, Oh iya. terus seleb, Oke. terus foodies, soal Foodies. kuliner. Yang paling saya suka sih. Iya, terus trips untuk traveling ya. Oh iya, info soal traveling. benar. Gitu sih, fashion Oke. dan lain-lain. Itu secara nama juga unik banget sih Nica. Dan apakah dari nama tersebut ada filosofi tersendiri kah? Atau misalnya ternyata singkatan nih dari sesuatu? Ya awalnya sebenarnya Kabarin tuh singkatan dari Kabar Indonesia ya. Oke. Kabar Indonesia. Kabar Indonesia. Betul. Kemudian kita pakai kata Kabarin, kata yang itu kan apa ya, populer ya. Benar, Mudah diingat, betul. kemudian yang namanya pasti Lebih bila kalau mau ngasih iya, tahu iya, teman iya. pasti kabarin ya kan gitu Iya kan. iya benar. Gitu sih. Nggak terlalu formal aja sih. Betul. Jadinya lebih enak disebutkan Iya, gitu ya. kamu mau nanya apa nanti saya kabarin Oh gitu kan. iya, benar. Dan kalau misalnya bicara soal kabarin.com ini sendiri, mungkin kan tadi di balik layarnya kita nggak tahu nih, Ca. Boleh cerita nggak sih? Katanya kan terlalu cepat sebenarnya untuk pembuatannya ini sangat singkat sekali. Apalagi kita ngejar untuk peluncurannya ini di pameran foto tadi ya, Ca. Boleh cerita seperti apa? Ya kami bersama tim memang bekerja keras ya, dari redaksi, kemudian dari IT, kemudian jadi dari panitia peluncuran juga ya. Dan secara konten sebenarnya kita sudah siap ya, sudah ada gitu. Dan memang begitu kita buat desainnya jadi publish dan udah kita langsung isi juga. Dan alhamdulillah ya cukup lengkap ya walaupun belum sempurna gitu kan karena kita baru mulai gitu sih. Tapi sudah mencerminkan sih apa yang menjadi fokus kita udah kelihatan. Ya, luar biasa. Apakah warnanya juga sudah mencerminkan dari logo sendiri, warna sendiri mungkin boleh dijelaskan seperti apa? Kalau logo mungkin oke lah. Mungkin ada yang menganggap ya soal selera sih, tapi kami yakin sih bahwa logo itu cocok lah buat Cocok ya, Kabarin. Cuman logo kita buat terpisah, sementara di lamanya kita Kabarin tetap pakai putih kan, biar serasi aja warna merah putih gitu Iya, ya. iya. Dan secara desain juga kita pilih yang memang kelihatan cerah, ceria gitu, Enak fresh. dilihat gitu ya. Fresh ya, enak dilihat. Nggak ngebosinin lah, nggak ngebosenin. Betul. Akses informasi, Ca, di dunia maya sekarang ini mudah banget. Sosial media di mana-mana, beredar banyak pemberitaan segala macam. Bagaimana caranya agar kabarin.com ini bisa tetap menjadi apa ya? Eksposurnya tetap tinggi dan tetap menarik minat masyarakat muda kita supaya kalau mau cari berita nyarinya di kabarin.com. Ya. Ya, kalau kita lihat kan apa konten medsos sekarang sebagai referensi utama anak-anak muda kan pasti larinya ke medsos. Kalau kita lihat kan sebenarnya banyak konten yang ya menarik juga, tapi secara akurasi belum tentu loh. Kemudian secara dampak positifnya belum tentu juga gitu. Nah, kita nanti dikabarin memastikan bahwa konten-konten yang kita sediakan itu memang satu relate ya. Yang kedua memang ya impactnya positif lah buat mereka, ada value-nya gitu.
tidak sekedar viral, tidak sekedar menarik doang gitu, tapi memang ada value yang mereka dapat gitu sih. Jadi itu sih terutama kita pengen tawarkan value ya. Karena semenarik apapun atau sebanyak apapun konten, kalau tanpa value tentu orang nggak merasa perlu gitu dengan Iya, informasi nggak itu merasa gitu. perlu, nggak merasa penting. Ya gitu sih. Dan ini mungkin menjadi salah satu bagian dari upaya kita juga untuk melawan hoax, melawan Betul. informasi yang kurang benar atau tidak benar atau bahkan informasi palsu gitu ya. Nah itu peran kita di situ. Tadi Cak Sur bilang bahwa kabarin.com ini menjadi salah satu cara atau salah satu wadah untuk melawan hoax ya, untuk melawan disinformasi. Mungkin boleh diceritakan kembali apakah misalnya untuk konsep dari pemberitaannya ini sendiri, misalnya para pewarta tetap kok mengambil sumber dari orangnya langsung atau seperti apa? Jadi benar kita tetap akurasi adalah hal yang utama ya. Jadi kita menjaga itu, kita juga mematuhi kode etik jurnalistik gitu ya. Jadi dalam mencari informasi, kemudian sumber-sumber berita juga harus yang memang kompeten di bidangnya gitu, sehingga secara akurasi, kompetensi bisa kita pertanggungjawabkan. Gitu sih. Oke, ada yang mau disampaikan terakhir, Cak? Ya, silahkan buka Kabarin. Kami akan provide konten-konten yang bagus dan menarik dan tentu saja berfaedah buat kamu. Gitu. Benar banget, dan Ya. saya sebagai pewarta Antara juga mungkin akan menyumbang Iya. banyak berita informasi yang relate sama kabarin.com. Terima kasih. Terima kasih Cak Ya. Suryanto, dan demikian Sobat Antara, ngobrol kita bersama Cak Sur ya, redaktur pelaksana kita. Dan terima kasih juga untuk menyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa.